Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Kristus. Sekali lagi shalom. Haleluya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semua luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan shalom kanan kirinya, depan belakangnya. Katakan engkau luar biasa pagi hari ini. Minimal 3-4 orang katakan engkau luar biasa dahsyat. Haleluya. Berikan sukacita yang luar biasa sebab Tuhan kita luar biasa dahsyat. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, sorakan haleluya. Woo! Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kebaikanmu yang kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada, ini semua karena kasih karuniamu. Kami rindu Tuhan pagi hari ini memuliakan namamu Raja di segala raja. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di surga ya Tuhan. Biarlah kuasa kemuliaan Tuhan, kuasa kerajaan Allah turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang siap meninggikan nama Tuhan, katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. We worship you, my beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua, Yesus.
pribadi seperti Engkau. Raja kami, Tuhan kami, kekasih jiwa kami menyanjung-Mu, kami memuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Raja kemuliaan, Tuhan yang dahsyat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Angkat suaramu, Yesua. Come on. Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat tanganmu, angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Let worship God. Jesus, Jesus, we worship you. Selamanya Kau disembah, selamanya Kau dimuliakan. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami percaya kemenangan terjadi di tengah-tengah kami. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu. Katakan, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Angkat suaramu bersama-sama, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi di sini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kalau kau percaya. Yesus, haleluya. Let's sing song together, come on. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta-Mu Tuhan, tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. ku yakin, Ku yakin Kau hadir di sini. dengan iman. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. musik menyembah Tuhan. We believe your presence in this place, Jesus. We believe your presence in this place, our Father. We believe your presence in this place, Holy Spirit God. Kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada mujizat yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, Ku yakin Kau hadir di sini. come on church. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Mari kita bangkit lagi bersama-sama. Here we go. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. musik menyembah Tuhan. Hodala marasya karala marata karala marasya karalama. Hidala marasya karalamu. Hidala marasya karalama. Hidala marata karalamu. Yakarala marasya karalama. Alami breakthrough, alami terobosan saudara. Hidala kerala marasya karalama. Hidala marala marala marala. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan atas kami pagi hari ini Tuhan. Hodala marasya karala marala marala. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu yang berkata di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada kuasa. Dan kami terima pagi hari ini di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari dengan iman, angkat suaramu, katakan ku yakin. Ku yakin Come on church. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hebat, Engkau hadir, Engkau melawat kami, memulihkan setiap hati kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Engkau hebat selamanya. Angkat suaramu sembah Dia, Yesus. Selamanya Kau disembah, selamanya Kau dimuliakan, selamanya Kau diagungkan. Mari saudara alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami breakthrough, alami terobosan dalam rohmu, alami breakthrough dalam rohmu. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan dalam cakrawalanya yang kuat. Elu-elukan namanya, agungkan Tuhan, sebab namanya besar dan layak dimuliakan. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Raja kemuliaan, berikan tepuk tangan buat Rajamu. Jesus, Jesus, we worship you, we worship you, God. Selamanya Kau disembah, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, Jesus, we worship you, haleluya. Selamanya Kau hebat. Kuasa-Mu terlebih besar. Angkat tanganmu saudara. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamanya kami sembah Engkau Tuhan. Let's sing song together. Katakan bersama-sama. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Katakan, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah terlambat
terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. angkat suaramu, angkat tanganmu bersama-sama, katakan bersama. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Selamanya Engkau hebat Tuhan, selamanya Engkau dahsyat, selamanya kami agungkan Engkau Tuhan, Raja segala raja. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu, buat hadiratmu. Pagi hari ini kami rindu meninggikan Engkau Raja segala raja, sebab hanya namamu yang besar dan layak ditinggikan. Di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan yang siap meninggikan nama Tuhan, katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan. Woo! Seberapa banyak saudara yang bergairah akan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Sorakan haleluya. Kasih tos kanan kiri saudara, katakan lebih exciting buat Tuhan. Come on, here we go. Yesus sumber sukacita kita, yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama katakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Siapa sumber sukacita kita saudara? Katakan Yesus. Here we go, come on. Takkan ku izinkan
ketakutan. Karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati. Karena Yesus ada di sini. Katakan bersama. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Orang yang bersukacita kelihatan dari wajahnya, saudara. Coba tengok kanan kiri saudara, wajah penuh sukacita. Mari bersama-sama katakan, sukacita dalam Tuhan melimpah. Katakan, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Sukacita dari Tuhan tercurah sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Sekali lagi saya mau kasih langkah profetik. Angkat tanganmu saudara, katakan sukacita dalam Tuhan. Angkat tanganmu bersama. Terima. Melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Jemaat Tuhan sendiri katakan sukacita melimpah. Amin. Kekuatan dari Tuhan. One more time. 1, 2, here we go. Woo! Sukacita dalam Tuhan melimpah. Amin. Melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Bisa lebih exciting lagi buat Tuhan. Mana sorak-sorak-soranya, sorakan. Here we go, come on. Tepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Yeah. Lebih exciting lagi buat Tuhan, come on. Tepuk tangannya. Woo! Sungguh tidak ada Tuhan seperti Engkau yang dahsyat luar biasa. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku segap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tangan bersama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yeah. Ajaib Kau Tuhan, Amin. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
memerintah selamanya. Siapa namanya? Yesus, Kaulah Raja mulia. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, angkat tanganmu. hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya kau Yesus, hanya kau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Are you ready, church? Come on, here we go. 1, 2, yay! Come on. Ajaib Kau Tuhan, Come on. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa Dan memerintah selamanya. Siapa namanya? Katakan. Yesus, Kaulah Raja mulia. Jesus, we praise you God. Kami tinggikan Engkau Raja atas segala Raja, Tuhan dan segala Tuhan. Namamu besar, namamu agung sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama angkat suaramu di hadapan Tuhan. Here we go. Ajaib Kau Tuhan, Amin. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi katakan, Raja mulia. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Tempatnya kayaknya nggak cukup nih Pak Bos. More, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Oke, sambil nunggu musik, kasih tos kanan kiri saudara lebih exciting lagi buat Tuhan. 5-4 orang. Lebih kuat lagi buat Tuhan. Terus, come on. Yay, yay, yay. Semuanya siap meninggikan nama Tuhan. Come on. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara Semuanya katakan, menyatakan 1, 2, come on. keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan,
kemuliaan bagi Dia selamanya. Tuhan kita luar biasa yang berjaga dan kenale. Tuhan kita luar biasa. Semuanya bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara semuanya, come on, menyatakan 1, 2, come on. keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Jemaat Tuhan sendiri. Keselamatan bagi Allah dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi katakan, kemuliaan bagi Dia selamanya. tepuk tangan sekali buat Tuhan kita, come on. Haleluya. Sekali kita tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kayaknya tempatnya nggak cukup nih ya Pak Buas ya. Haleluya. Tepuk tangan sekali buat Tuhan. Kita percaya Tuhan akan lebih dahsyat lagi kirimkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkaryalah ya Roh Kudus. Lawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Jesus. Di hadirat-Mu ada kuasa yang teguh. Di hadirat-Mu jiwaku berserah penuh, melenyapkan semua rasa ketakutan, menghiburkan setiap hati yang terluka. Angkat tanganmu, katakan, berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang.
Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Come on. Di hadirat-Mu, Roh Kudus nyata atasku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, Roh Kudus ubah hidupku. Dipenuhi dengan urapan yang baru, dipulihkan dengan kebenaran firman. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. We welcome You, Holy Spirit God. We need You more and more, Lord. Kami perlu kehadiran-Mu, Tuhan. Karya-Mu, kuasa-Mu dinyatakan atas kami pagi hari ini. Sebab kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau, Tuhan. Kami menantikan Engkau, ya Roh Kudus, sampai Engkau memperlengkapi kami dari kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terus bebaskan Roh-Mu, Tuhan, sementara kami menyembah-Mu. Lawat setiap kami. Yang terikat Kau lepaskan, yang terbelenggu Kau lepaskan, yang sakit Kau pulihkan, Tuhan. Merdekakan roh kami di dalam Engkau, Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu bersama-sama. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus, Yesus. Bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini, Tuhan. Penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terjadi sekarang. Kita berdoa dalam bahasa roh. Mari bebaskan Roh-Mu, sembah Dia. Alami terobosan pagi hari ini, saudara. Alami pemulihan dari Tuhan pagi hari ini. Biarlah hadirat-Mu yang mengubahkan kami, hadirat-Mu yang membebaskan kami, Tuhan. Hadirat-Mu yang memulihkan hidup kami, Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, berkaryalah Roh Kudus. Angkat suaramu, saudara. Bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal,
mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Haleluya. 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 Bapak, terima kasih buat ibadah kedua. Terima kasih buat bulan Mei. Terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk segala berkat yang telah berikan kepada kami sepanjang bulan-bulan sebelumnya. Dan kami melihat bulan Mei, bulan penuh dengan anugerah-Mu. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih. Kembali kami membawa anak-anak kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Angkat tangan kita semua Bapak Ibu. Berdoa buat anak kita. Kami persembahkan mereka kembali ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Anak-anak kami yang manis, yang cantik, yang keren, yang diberkati Tuhan. Mereka penuh dengan hikmat dan kepandaian dalam hidup mereka. Kami boleh melihat 10, 15, 20 tahun ke depan. Mereka adalah anak-anak masa depan yang memimpin kota kami, bangsa kami dan bangsa-bangsa. Mereka lah orang yang Engkau pilih menjadi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, penginjil, guru, nabi, rasul dan gembala. Dan bukan hanya itu, mereka adalah orang yang ahli di bidang-bidangnya yang telah Engkau khususkan mereka ya Tuhan. Di bidang pertambangan, pertanian, agriculture, aerospace, scientist, scientist, computer science, bioteknologi, biologis, kimia, dokter-dokter spesialis, pertambangan, lahir dari tempat-tempat ini. Pebisnis-pebisnis hebat, lahir dari tempat-tempat ini. Guru yang hebat, penulis-penulis yang hebat, lahir dari tempat ini. Terima kasih buat karya-Mu. Buat kebaikan-Mu ya Tuhan, buat anak-anak kami. Kami boleh melihat mereka dijagai, dilindungi sampai masa tua hidup mereka. Terima kasih. Hamba berdoa di dalam nama-Mu, yaitu dalam nama Yesus, mereka penuh anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan, dan kekuatan Tuhan melimpah-limpah buat anak-anak kami. Mereka tidak kekurangan sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Mereka dipenuhi dengan hikmat dan kuasa Tuhan, berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kasih setia-Mu tak pernah luntur bagi anak-anak kami. Kami percaya itu ada pada anak-anak kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih setia-Mu tak pernah habis buat anak-anak kami Tuhan. Kami boleh melihat perkenanan Tuhan, rahmat Tuhan menyertai mereka.
siang malam, kasih dan setiamu, haleluya, dalam nama Yesus. Bapak, sebentar hamba berbagi tentang isi hatimu. Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan nyatakan firman-Nya yang menegur, menyapa, mendidik kami. Dan terus itu menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun ke depan. Kami percaya segalanya bersumber dari Kristus Yesus. Semua diberkati dan siap katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, haleluya. Kita sudah dibajak hatinya dengan pujian yang dahsyat. Saya yakin kita dengan mudah menerima firman Tuhan. Oke, hari ini saya ingin bicara tentang God provision ya, penyediaan Tuhan. Boleh ditayangkan? Filipi 4. Ayat 19 ya, lihat dulu ya. Tadi ya saya mau khotbahin tentang panggilan Tuhan dan pelayanan ya. Saya udah siapin khotbahnya 2 minggu sebelumnya. Waktu terdampar di Pulau Bangka nggak bisa pulang. Nggak pulang karena apa? Tiketnya habis semua. Sabtu kemarin tuh baru ada ya. Sabtu baru ada tiket dari biasa. Hari biasa itu harganya 4,6. Haleluya. Ya, kita terdampar, saya pikir gampang lah lewat Palembang, lewat Belitung bisa nanti lihat beli lagi habis semua. Aduh gimana ini ya? Udah mau nggak mau harus pulang lah. Saya ingat teman saya di airport, tanya dia dong datang aja bro di airport jam 10 pagi. Biasanya ada yang batal. Oh iya ya, benar juga. Gue datang cek masih ada yang bisnis bro, Garuda 3,6. Beli aja bro. Oh, udah habis bro, diambil lagi orang lain. Haleluya. Deh gimana nih, lu masuk dulu deh. Dia bilang, masuk. Ada tiketnya ada. Berapa bro? 1,6. Haleluya. Jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Ya, puji Tuhan. Tahun ini di sini masih kosong. Nah, di depan masih kosong banyak. Nunggulah ya 2 bulan lagi kita selesai tempat yang baru. Amin. Tempat yang baru itu ya luar biasa deh ya. Nih saya mau, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini ada slide-nya tadi itu. Ganti orangnya. Itu kan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Sama-sama dong. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mu itu ganti ku ya. Sekali lagi, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tempel ya, tempel di kaca di toilet atau mau nyisil ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bosku akan memenuhi segala keperluanku menurut UMR DKI. Haleluya. Apa lagi? Atasan, gerejaku akan memenuhi anakku sekolah menurut kekayaannya dalam gereja. Haleluya. Yang memenuhi segala itu Tuhan, Bapak kita. Ya, bukan bos kita. Betul Tuhan bisa bekerja lewat bos kita, tapi yang sesungguhnya Tuhan yang punya langit dan bumi. Bapak Ibu, kalau Anda memiliki firman Tuhan ini yang hidup dalam hidup kita, saya yakin itu akan menerobos dalam roh kita. Anda harus sering mengucapkan firman Tuhan itu keluar dari mulutmu, dengarkan sendiri. Dia jadi rema, jadi satu kekuatan ya yang menerobos di sumsum kita. Nah, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Saya diciptakan, saya buatan Allah, handmade by God, haleluya. Keren loh.
Kalau barang handmade itu mahal biasanya, betul nggak? Wow, apa tuh? Kue apa? Nastar handmade by Ibu Yeni, mahal, haleluya. Betul nggak? By pabrik, adik, kurang laku kalau pabrik, deh ya, karena bikinannya massal. Kalau handmade itu sendiri-sendiri. Anda dan saya nih handmade by God loh. Banyak kita nggak menyadari status ini sebenarnya, maka itu banyak kita kalah dalam hidup ini. Allah itu telah berjanji memenuhi berapa banyak? Segala keperluanmu. Eben keperluannya apa? Haleluya. Tuhan tanya, enggak susah deh Tuhan, malu-malu deh, haleluya. Kalau Bapak tanya, ngomong aja. Betul nggak? Karena dia Bapak kita. Excel sekolah ya, betul nggak? Butuh apa-apa dia nggak pernah mikir, tinggal minta aja. Dia tahu dia punya papa. Ini papa dunia loh. Papa dunia terbatas nggak? Punyanya? Terbatas. Tapi dia sekolah dia nggak pernah mikir, ini nggak pernah mikir, yang penting ada aja gitu. Mengapa kita khawatir, kita takut? Tuhan bilang lihat burung di udara. Nggak pernah nabur, tapi nuai. Hidup juga. Jadi kalau kamu khawatir, kamu nonton lihat burung di udara ya. Pernah nggak tiba-tiba Anda lihat jalung burung pipit jatuh, cek di depan kita, stroke. Ada nggak? Nggak ada ya? Yang stroke siapa? Manusia. Kenapa? Nah udah. Betul nggak? Wow, saya bergairah banget yo. Coba terjemahan itunya. Terjemahan dalam bahasa Amplified Bible ini bagus nih. Ini ya. Allah akan secara bebas tanpa dipengaruhi pihak manapun menyuplai, mengisi sampai penuh setiap kebutuhan. Tuhan memberkati kita bukan disuruh pendeta. Makanya tuh Pak Pendeta doain saya dong. Pendeta nggak lebih sakti dari Anda. Haleluya. Amin. Pendeta nggak lebih sakti. Tuhan nggak dipengaruhi pendeta, pengaruhi siapapun. Karena dia berdaulat atas hidup kita. Dia berdaulat memberkati, menolong, menopang, mencabut, menyiram. Itu Tuhan punya daulat, bagian kita setia. Ya, setia aja kita. Walaupun kita setia, memang sebenarnya kita nggak punya kuasa apa-apa kan. Kalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Nggak punya kita. Maaf, istri kita sakit, anak kita sakit. Kita udah setia, tapi kita nggak bisa buat apa-apa. Ingat, Tuhan yang berdaulat. Yang berdaulat, nggak bisa gitu ya. Setia itu nggak membuat kita kayak yang berkuasa seperti apa, tapi kita punya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Bapak Ibu harus yakin loh, di gereja ini punya Tuhan yang hidup loh. Benar, Anda harus yakin nih. Udah terbukti kalau Tuhan bekerja, tidak seorang pun yang bisa menyetopnya. Kita banyak atau dikit, renovasi jalan terus. Loh benar. Kita jemaat berapa sih? Siapa sih paling hebat di sini, penghasilan paling bagus? Maaf nih ya. Udah terkumpul 400 juta. Tepuk tangan buat Tuhan. Anda memberi atau tidak memberi, dia tetap eksis. Karena pekerjaan Tuhan tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Wah, gue tadi ngomong sama Matt, ini belum karpetnya loh ternyata. Itu karpet belum. Karpet baru semeter itu 250.000. Biaya pasang 20.000 per meter. Haleluya. Itu kurang lebih 450 meter. Jadi butuh 125 juta. Haleluya. Ulang udah cari karpet bekas saja, ada nggak? Ada. 40.000 per meter. Ternyata sisa cuma 60 meter. Nggak ada lagi stoknya Pak. Dia ngomong, haleluya. Oh enggak, ternyata Tuhan mau yang terbaik. Benar, Tuhan nyumbang. Jadi, ngapa kamu nyumbang? Habis nggak enak. Pak pendetanya nyanyi dia mulu. Jangan ya. Kalau Anda dekat Tuhan, Anda pasti tahu isi hati Tuhan.
Waktu Anda mendapatkan isi hati Tuhan, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Kebanyakan kita nggak dekat, jadi nggak tahu. Kalau kita tahu isi hati Tuhan, waktu pertama kali saya ngomong, yuk kita berdiri, berdoa minta Tuhan kasih berapa. Saya yakin semua nilai itu sudah ada di hati kita, Tuhan tahu. Amin. Kenapa kita nggak reaksikan? Alasannya banyak. Saya kasih tahu ya, kalau kita punya hati yang ditahu Tuhan, lakukan. Walaupun seminggu 100.000, 200.000 gitu ya. Betul nggak? Kasih aja gitu. Nilai kita, malu Pak, nggak usah malu. Wanita janda aja kasih 2 peser. Tuhan bilang dia kasih paling banyak loh. Karena dari semua yang dia punya. Kenapa kita nggak memberi? Kadang-kadang maaf nih, memang karena kita pelit sih memang. Ya, bukan nggak mampu. Sekali kita pergi makan, berapa itu habisnya? Sekeluarga 500.000. Ya, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Anda harus menabur supaya Anda menuai. Ya, kalau enggak kesempatan itu nanti nggak ada. Ada satu orang ngomong sama saya, Pak, kita tutupin aja. Gue bilang nggak boleh. Kasih kesempatan orang memberi, walaupun 50.000. Karena saya mau melihat Anda diberkati Tuhan. Ya, Anda menerima berkat yang sama di gereja ini. Maka itu saya sangat yakin Tuhan Anda di tengah-tengah kita. Sekalipun kita cuma orang yang sedikit ini, nggak banyak kan? Kalau kita total saya hitung 400-an mungkin sama sekolah minggu, sama GC gitu ya. Dengan total dengan susunan kita yang jadi, yang punya usaha, yang manajer, yang direktur gitu ya. Betul nggak? Maaf kalau kita kerja itu kan terukur gaji kita. Kita gaji 50 juta. Itu habis itu. Karena saya pernah bekerja. Ngontrak rumah berapa? Cicil mobil berapa? Anak sekolah berapa? Ya. Akhir bulan itu udah makan Indomie. Oke, cuma saya doang yang makan Indomie akhir bulan dulu. Ya. Gak apa-apa gitu. Anda harus. Bukan hanya itu, kadang-kadang pemberian kita pemberian yang cacat di Maleakhi itu ngomong. Ya. Pemberian yang kambing yang timpang, yang buta, yang apa lagi tuh? Yang cacat lah gitu. Hal-hal yang tidak terbaik kita kasih Tuhan. Coba kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya, saya yakin nih, kalau kita pacaran pasti loyal dengan pacar kita. Ada nggak yang pacaran nggak loyal? Hah? Cewek-cewek ada nggak? Kalau kamu sedang pacaran, cowok kamu pelit banget, segera putuskan. Ya, jangan dilanjutkan. Waktu pacaran aja pelit. Ya, makan di mana? Bakso mulu, tiap hari makan bakso. Kalau datang ke mana? Bakso situ enak. Bakso situ enak. Sekali-kali steak cake, haleluya. Kayak kemarin kan sekali steak cake Gendia. Masa pecel lele mulu, Pak. Istri saya tuh saya sering ajak pecel lele. Saya tes dia, mau nggak? Memang sejujurnya cuma mampu pecel lele sebenarnya. Saya kasih tahu ya, Bapak-bapak, 3 hal wanita yang gak suka dari laki-laki. Yang pertama, omong kosong. Yang kedua, otak kosong. Yang ketiga, dompet kosong. Haleluya. Ya, gimana? Wanita betul gak tuh? Tapi ada 3 kebiasaan wanita yang kurang jelek, yang kurang bagus, Pak. Pertama, ngomel. Kedua, ngemol. Yang ketiga, Pak, ngemil. Haleluya. Jadi coba percayai Tuhan itu benar-benar hidup. Dia memenuhi segala keperluanku. Segala, ya, ingat ya. Keperluan, apa keperluan kita? Kamu waktu menaruh kepercayaan itu kepada Tuhan, kita melihat berkat-berkat itu secara ajaib. Cara Tuhan memberkati kita banyak loh. Alkitab mencatat pertama, dia lewat ciptaannya, lewat burung gagak, amin, lewat ikan, ingat 2 koin, ya, lewat apa lagi? Lewat
orang-orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan. Kata Alkitab Yesaya 61 ayat 6 itu ngomong gitu, 60 kalau nggak salah ya. Bangsa-bangsa akan dikirim Tuhan memberkatimu. Ya, janda di Sarfat. Ngapa nggak ada janda di Israel? Banyak kata Alkitab. Tapi Tuhan pilih janda di Sarfat untuk menolong Elia. Lewat siapa lagi? Lewat malaikat. Malaikat beneran nih. Elia kan gitu kan? Di pohon ara itu. Dia lemas karena diancam apa tuh? Isbel ya. Dia nggak mau makan, malaikat bangunin dia makan nih, udah ada makanannya. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita benar-benar dalam Tuhan, sungguh mempercayai Tuhan, cara-cara ajaib itu Tuhan mesti lakukan dalam hidup kita. Lu kaget dah satu kali nggak ada makanan, batu di rumahmu tiba-tiba jadi roti, jadi roti. Nah, ya semua itu bisa terjadi. Saya lihat di TikTok ada orang jual batu. Pernah lihat nggak tuh? Jual batu, dia bilang, Bu mau nggak? Apa itu batu? Berapa? Goceng. Nggak mau, semua pada nggak mau. Tapi ibu tuh lagi jual apa? Dia bilang, saya beliin, mungkin dia nyumbangnya. Ambil Bu satu, ambil. Karena ternyata di belakang diikat ada duit. Ya. Oh ya, sekolah minggu juga tuh. Lalu Pak Suryana. Diikat di batu aja ini ya, vouchernya. Anak-anak sekolah minggu kita mau retret tuh, lupa. Tanggal berapa tuh? 27 sampai 29 ya. Tuh ya. Kalau bisa pengerja ikutlah kita. Kita sekarang refreshing di sana, healing ya. Yang pengerja-pengerjanya healing gitu. Cisarua ya. Ini 500.000 per anak. Murah juga. Nah, ini ada makan bukan puasa ya. Karena itu disubsidi ternyata 50% ya. Harganya tuh harus semalam 465. Semalam. Ini 500. Ya. Ajak anak-anaknya healing. Disiapin semua gitu ya. Ini ada voucher bagi Bapak Ibu untuk memberkati pelayanan anak-anak, boleh beli di sana. Vouchernya ya. Apa mau langsung saya bagiin? Enggak ya, ngancam banget gitu. Allah kita akan memenuhi segala keperluan. Ya, waktu bikin renovasi itu memang saya setengah hati. Karena saya mikir renovasinya bisa, bulanannya gimana ya? Betul nggak? Jadi saya bikin pertama awal-awal cuma 800 juta aja deh, udah main tulis-tulis aja. Jimmy ngomong, Pak Iman tuh nggak boleh setengah hati, Pak. Gue kayak ditabok loh. Masa Jimmy bisa ngomong gitu? Jimmy minimal itu 2 miliar, Pak. Masa tanggung gitu 800 sih bilang. Iya benar Jim, sebenarnya kamu benar. Saya memang setengah hati nulisnya. Ya. Kadang-kadang kita perlu orang lain mengencourage, menyalakan api dalam hidup kita. Haleluya. Betul nggak? Supaya kita berkobar. Waktu saya lihat cara orang memberinya demikian rupa, wah keren banget nih kayaknya ya. Betul nggak? Ada yang kasih emas 3 orang, wah keren banget. Itu kayak perlu kita lelang nih, ada yang mau beli. Kalau lelang maksudnya jualnya kan lebih mahal. Haleluya. Enggak dengan cara-cara, saya tidak pedulikan Anda mengasihi berapa ya, tapi ini bicara pekerjaan Tuhan. Amin. Iya dong, LED kita sekali setengah ini nanti gitu kan keren juga tuh kayaknya. Haleluya ya. Belum apa-apa, rayap lagi. Rayap berapa? 22 juta ya Tuhan. Lemes gue juga ya. Kata kok ini rayap ini parah Pak, gini harus di maintain gini. Berapa biayanya? 22 juta. Lemas gue. Tapi saya tegak kembali. Apa yang harus dilakukan? Lakukan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Kan memang itu harus dibayar, bayar aja, nggak apa-apa. Tadi saya pikir beli botol ngayap aja, yang 60.000 kan. Supaya Felix nyemprotin gitu. Kan paling habis berapa? 10 botol kan, 100 botol lah 6 juta udah semprotin Pak. Tapi bukan gitu ya. Saya sangat yakin Tuhan bekerja. Dan kedua itu kita harus memberdayakan anak-anak WOG. Ingat ya, Bapak Ibu generasi dari sekolah WOG ini kita harus mempersiapkan mereka. Kita ini harus beralih. Kita yang usia gocap-gocap itu harus mulai minggir. Ya, saya mau nih anak-anak ini semua nanti multimedia apapun, WL, tim musik,
Mereka bangkit, nanti kita akan latih dengan WL tadi ya. Mereka kita suruh dia pelatihnya, saya udah ngomong. Ya, memang kita harus kasih yang the best buat Tuhan. Ya, nggak bisa kita kasih yang setengah-tengah. Hati kita pelayanan, waktu kita waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik itu kapan? Waktu kita menyembah Tuhan. Udah kerja macam-macam, udah capek. Ya, doa, amin, besok pagi. Waktu sisa. Kambing domba yang udah cacat, yang udah buta. Bagus sih, masih bisa dibikin sate, haleluya katanya. Enggak, kita kasih yang terbaik. Karena Allah akan memenuhi segala keperluan itu, memenuhi kekayaan dan kemuliaannya. Enggak peduli Anda di posisi mana. Beda dengan kuasa kegelapan, ya. Lukas 4, coba lihat tadi. Tadi saya lihat Lukas 4 ya. Ayat 5, Lukas 4 ayat 5. Ini kisah Yesus dibawa ke bubungan ya. Dicobai, ingat nih, dicobai. Terakhir, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Ingat, iblis itu bisa mengangkat hidup kita. Sampai kita terkenal, populer, bisa kita berhasil. Ya, betul kan? Dia bisa buat itu bagi kita. Memang tugas dia gitu, karena dia tahu kelemahan manusia. Itu mau dipuji-puji, terkenal, betul nggak? Betul nggak? Wih, paling cantik lo, paling ganteng lo, keren banget lo, haleluya. Six pack lo, haleluya. Dan dalam sekejap, instan, Tuhan, iblis itu buat kita instan. Makin tuh yang instan hari ini kan kena semua ya, instan. Ya iblis bisa buat itu bagi kita loh. Ya, habis dagang susah sih ya. Di depannya dikit-dikit. Mau yang gede dikit deh, yang aneh-aneh. Ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Nih, yang kamu butuhkan tuh ada di dunia ini. Lihat tuh. Ya, semua ada. Gue kasih kamu nih. Ayat 6, segala kuasa serta kemuliaannya. Kemudian ia membawa Yesus ke tempat yang tinggi, dalam sekejap mata memberikan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Benar gak iblis yang punya kuasa? Kuasa yang palsu. Dia memang punya. Dia mau semua punya gue kasih kamu. Sama dengan Pilatus kan ngomong, saya sanggup lu bebaskan kamu atau matiin kamu nih. Kamu ngomong aja. Nah, pekerjaan iblis seperti itu. Dia berusaha membuat kita terkenal di tempat tinggi dengan cara yang cepat supaya kita kaya. Apalagi itu, nih kerajaannya dan kuasa semua ini kuberikan bagimu. Iblis cuma janji dan dia bukan Allah sesungguhnya. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang punya segala kuasa di bumi dan di langit, bukan iblis. Ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, semua kita udah benar harus menyembah Allah di dalam Kristus, dan hanya kepada sajalah engkau berbakti. Berbakti itu apa? Ibadah, kebaktian. Berbakti itu apa? Service. Betul nggak? Jadi sebenarnya waktu kita pergi ibadah aja seperti ini, sebenarnya kita sedang menyembah Tuhan yang hidup. Betul? Menyembah dengan cara yang benar, pengertian yang benar, ya, hal yang benar. Persembahan yang benar, sebenarnya kita sedang menyembah Tuhan. Menyembah itu bukan harus nyanyi-nyanyi, bukan. Tapi waktu kita datang dengan yang terbaik kepada Tuhan, itu sebenarnya kita sudah menyembah Tuhan. Dia tahu kok apa keadaan kita, masalah yang kita hadapi. Maka itu saya ngomong berkali-kali, tantangan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, bisnis yang kita hadapi, apapun itu yang kita hadapi, sebenarnya kita bukan bergumul tentang masalahnya, kita harus bergumul dengan Tuhannya.
Kalau kita menang, Yakub di Sungai Yabok, gue tidak akan ninggalkan, tidak akan lepaskan pegangan ini sebelum engkau memberkati aku. Dan Yakub menang. Namanya diganti dengan Israel. Ngapa Yakub menang? Karena waktu itu dia harus pulang, harus ketemu kakaknya Esau. Karena dia merasa bersalah di masa lalunya. Esau kan nggak pernah ngancam, gue akan bunuh. Jadi itu trauma masa lalu, dia takut. Sebelum itu dia bergumul dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita mulai doa puasa? Ada nggak yang pernah doa puasa? Oke Pak, Bapak puasanya, kita doanya aja. Anda harus bergumul dengan Tuhannya. Nanti Anda melihat kemenangan-kemenangan. Dia takut loh, karena dia tahu. Kalau Anda baca Alkitab, Anda akan tahu. Dia suruh yang baris depan itu, yang maju dulu siapa? Anda tahu nggak? Istri-istrinya, istri tua dulu, istri agak muda, dan istri yang paling muda. Gitu loh. Disuruh ke depan, maju. Ngadepin Esau dulu. Dipamerkan kuda, kambingnya banyak gitu ya. Kasih tahu, ngomong gini, ya. Dia melembutkan hatinya dengan hadiah-hadiah. Jadi Alkitabiah juga kadang-kadang hadiah-hadiah itu melembutkan hati orang. Ya. Jadi dia takut dengan kakaknya. Jadi dia jalan di belakang. Pernah kita ngalamin gitu? Saya pernah, yang lain nggak pernah ya, haleluya. Kita ngalamin ketakutan sama seperti ini, renovasi. Ketakutan, waduh, gimana ya, haleluya. Memang pakai daun ya, betul nggak? Hus, $100, hus, $200, enggak gitu. Percaya, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apa yang kita dalam hati kita, yang hari ini yang kita hadapi? Lihat video ini sederhana. Saya banyak loh. Pernah lihat nggak ini? Apa yang kalian dapatin ini kalau lihat ini? Sains membuktikan bahwa jalan terpendek tidak selalu menjadi jalan tercepat. Karena kan kita mau cepat nih, segala hal, ternyata belum tentu yang paling cepat loh nyampainya. Dibuktikan, ini kan paling cepat kan ini kan? Betul nggak? Coba diturunin, dinaik jalan. Ternyata yang tengah, yang paling cepat. Karena masalah itu dalam bahasa ini problem ya, itu artinya dilempar ke depan. Sebenarnya semakin banyak masalah yang kita hadapi, sebenarnya Tuhan sedang melempar kita maju ke depan. Halo? Kan jalan melengkung itu kan bicara proses yang harus kita lewati. Nah itu membuat kita bukan hanya kuat, tapi membuat kita bisa kaki-kaki kita kuat untuk melangkah. Jalan tercepat itu kita nggak diproses apa-apa, instan, udah jadi. Ya, anak-anak kita siapin semua. Anak-anak remaja kita tuh diajar Bapak Ibu ya, cuci piring, udah diajar belum? Nyapu, betul nggak? Mau laki-laki mau wanita diajarin, buang sampah. Halo? Jangan mami minta Indomie, masakin, suruh dia masak sendiri. Kalau nggak belajar dengan istri saya, kalau kalian belum bisa. Walaupun anak saya 3 laki-laki. Tugas Elia sekarang ngepel, haleluya. Lantai 1, lantai 2, Lemuel. Lantai bawah, Aquila. Maminya, drakor. Enggak gitu. Ya kan, yang lain kan udah tugas dia drakor dong.
Ya harus diajarin. Ya jangan disiapin semua. Ya supaya di luar itu dia ngerti gitu. Kita memang fokus di anak-anak ini. Saya merindu benar mereka generasi itu dipakai Tuhan. Ya, kalian harus, Bapak Ibu, mungkin di WOG itu memang kita banyak support dana nih, terus terang aja. Tapi maksud saya tuh kalian mempersiapkan anak, membangkitkan dia, mengencourage, ya apa yang gereja bisa lakukan kita lakukan buat anak-anak kita benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, gitu loh. Benar-benar expert, excellent generasinya Daniel itu, benar-benar dipakai Tuhan. Ya, sekolahnya ke luar negeri, Bapak perlu haleluya. Bangkitkan dulu mimpi dan tujuan hidup mereka untuk menggapai itu, tapi harus dalam Tuhan. Kalau bisa belajar satu alat musik, jadi ke luar negeri itu bisa gampang cari gereja, dibutuhkan, ngajar, dapat duit, gitu ya. Itu. Persiapkan mereka generasi ini, supaya benar-benar kita melihat 10-20 tahun kemudian, wow keren. Saya 10 tahun kemudian, waduh, udah lumayan itu. Ya. Oh, kita sehat-sehat semua lah ya. Pak Hendri sehat, Pak Felix sehat, haleluya, Pak Usman, gitu ya. Walaupun ada yang udah pakai tongkat. Enggak, kita harus siapin generasi ini, benar. Ya, kita harus mundur, mereka maju. Sungguh-sungguh buat generasi ini ambil alih. Itu ya, kita enggak, tapi kita siapin aja waktu mereka, badan mereka untuk datang gitu. Ya, udah tahu mau pelayanan, anak-anak ataupun kita jangan midnight show, haleluya, kasih, betul kan? Pagi-pagi datang ke gereja yang ngantuk lah, haleluya, balik yang pagi gitu, nggak bergairah, nggak punya kesempatan, ya. Nggak, kita coba melihat nih gereja ini bertumbuh ke arah depan tuh seperti apa Tuhan bawa kita. Ya, nanti kita bikin gimana caranya supaya memang semua kita bertumbuh dengan baik. Ya, bertumbuh dengan baik. Ya, tapi kalian doakan kita ya, Senin ini kami berangkat karena Aquila wisuda, jadi doakan kita. Kita cukup lama, sebulan di sana. Ya, pelayanan nggak habis-habis, jalan-jalan sekali-sekali sebulan, haleluya. Ya, Ama juga ikut, Ama juga ikut, kita sebulan ke sana. Kita pergi ke Portland 10 hari, Los Angeles 7-8 hari, Seattle 4 hari, Vancouver berapa hari. Kok sebulan tuh dihabisin aja. Ya? Tapi yang hebat adalah kita udah ada yang mempersembahkan mobil untuk kita pakai. Ya. Jadi sewa mobil itu sebulan kurang lebih 3.000 US ya. Kurang lebih 50 juta. Tapi ada orang yang pinjamin Aquila. Ternyata Aquila punya pengaruh juga ya. Kalau orang bisa minjamin mobil anak muda seperti itu kan keren juga. Ya dong. Ada 3 orang, 3 mobil gitu. 10 hari ini siapa, 10 hari ini siapa, 10 ini siapa gitu. Ternyata yang terakhir itu katanya orang Bangka juga, haleluya. Dia ngape yo, haleluya. Ya. Kita ke Azusa Street ya, haleluya. Bukan kebetulan loh, Azusa Street baru diresmikan. Los Angeles, Azusa Street kan Los Angeles. Dan di kota itu memang kita paling lama gitu. Bisa itunya. Luar biasa loh, Tuhan menyediakan tuh dahsyat loh. Enggak main-main loh, sebulan men. Ya, kalau sewa hotel sebulannya berapa bro? Haleluya. Tapi kok bisa ada duitnya ya? Allahku memenuhi segala keperluanku, memenuhi kekayaan dan kemuliaannya. Saya share dengan teman saya, bos dia. Gile bos, gue merinding liat kamu. Ngapa? Gue enggak pernah lo jalan gitu. Ngomong gue kayaknya nggak bisa ngabisin uang gitu, dia ngomong. Saya ngomong sorry, berarti engkau masih terikat. Ada ikatan. Karena engkau sanggup ngumpulin banyak, tapi nggak bisa nikmati. Oh, nggak ada apa-apanya dibandingin kita mah dia. Ngumpulnya banyak deh, tapi nggak bisa nikmati. Ya, dia bilang trauma, masa kecilnya susah banget. Gue bilang itu kutuk loh. Haleluya. Umur udah 74. Bayangin, mau nunggu apa lagi?
Masuk rumah sakit kemarin mendadak, kaget dia, waduh shock langsung, haleluya. Nggak bisa nikmati, ngumpulnya banyak, tapi nggak bisa nikmati. Ya, tapi kebalikan lagi, kita ngumpul dikit, mau jalan-jalan mulu lagi, haleluya. Itu namanya nggak tahu diri. Flexing kemana-mana gitu ya, hati-hati ya. Jangan kita ngumpul banyak, ya nikmatilah hasil kerja keras kita kayak Pak Albert, udah bener kan? Kerja gitu, Senin sampai Minggu nggak lepas-lepas kan dulu kan? Habis itu pergi ke Eropa, wih keren. Pergi ke Jepang, pergi ke itu, nggak apa-apa nikmatin, betul gitu. Ya, yang penting kita nggak berhutang sama orang, gitu ya maksud saya. Ya, saya ingin Anda itu semua memang diberkati Tuhan bukan hanya secara keuangan, tapi sehat. Ya kan, jalan-jalan sehat. Mata bisa lihat yang bagus. Haleluya. Masih bisa membedakan mana janda, mana gadis. Ya. Jangan saya lihat nanti makanan yang enak bisa dicicipi, gitu maksud saya. Kaki masih kuat. Anak-anak diberkati, jalan-jalan gitu ya. Waduh, luar biasa. Intinya kita dengan Tuhan aja. Karena Tuhan yang bisa bawa kita. Percaya deh, mungkin hari ini Anda kayaknya biasa-biasa, nggak apa-apa gitu. Kayak kita juga gitu. Nggak pernah kepikir, nggak pernah kebayang hal-hal yang ajaib yang Tuhan buat. Selama 22 tahun di pikiran saya nggak nikmati hal-hal itulah. Bagian saya menabur. Nanti anak saya tuh menuai pikiran saya. Jadi kalau Anda lihat tadi anak-anak saya dipakai Tuhan, keren, luar biasa. Itu kita udah nabur buat dia. Halo? Udah wajar mereka nikmati gitu. Gitu loh. Saya pikir saya nggak nikmati itu, tapi ternyata bisa saya nikmati. Ya. Belum usia 60 lagi, udah tuan-tuan saya udah muncul. Betul kan? Pergi ke kota ini ternyata jemaat kita, haleluya. Pergi ke kota ini ternyata jemaat kita. Yang pernah kita bangku tuh sekolah minggu apa gitu ya. Nah makanya tuh dari itu kita mengerti Tuhan ada di tengah-tengah gerejanya. Ya, jangan kecilkan dirimu, hari ini siapa, kerjaanmu apa. Masalahnya kalau dekat dengan Tuhan, nangkap isi hati Tuhan enggak? Ya, heart, head, hand, gitu kan? Kalau kita dapat lakukan itu, kita bisa melakukan banyak buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka itu memberi itu bukan hanya harus di gereja, ya. Itu hal-hal yang kita terima di sini kita memberi, tapi ada uang yang kita sisihkan juga untuk bantu-bantu orang yang Tuhan tahu dalam hati kita. Amin. Iya, orang sulit, orang susah, nggak tahu dari mana Pak. WA saya banyak banget gitu ya. Yang udah lama nggak WA, kadang WA aneh-aneh, saya tahu nih, ujung-ujung pasti minjem duit. Saya udah pastikan itu. Ya, minta beli tiket, minta beli ini, haleluya. Jangan marah dulu. Tandanya itu saya kaya, haleluya. Ya dong, dia mandang saya tuh kaya berarti. Wow, dia aja di pikirannya Pak Bos kaya tuh, amin deh, haleluya. Ya, kita pernah bantu satu hamba Tuhan di Kalimantan Timur, sering tuh dulu waktu COVID. Pak, saya nggak ada biaya makan saya Pak. Beli gas, beli beras, beli ini. Pikir dalam hati kurang asam lu lah. Memang lu cabang gereja kita. Kita bantu tiap bulan. Saya diam, untung saya nggak ngomel. Masih 2 juta, saya masih ada duitnya. Nggak buat saya miskin, saya kirim aja dah. Haleluya. Jangan marah dulu, jangan-jangan itu Tuhan. 2 juta tuh nggak buat kita miskin. Mungkin dia butuh. Ada 2-3 kali kontraknya kita bayarin. Kirim kontrak paling keren loh. Kemudian rekening yang nama kontrak Sri Mulyani. Benar, ada bukti itu. Satu-satunya pendeta yang kirim uang ke Sri Mulyani. Ya kan nama pemilik kontraknya gitu di sana ya, namanya sama gitu aja. Jadi ada hal-hal yang kita harus, mata kita harus melihat. Amin. Ya saya dari dulu, berkat gereja-gereja teraniaya, walaupun 100.000, kadang setahun 1,2 kirim. Ya kita nggak tahu lah itu. Kita kasih aja. Karena harus bagian kita tuh sakit waktu berkorban itu. Sebenarnya kita kan butuh kan? Anda butuh hari ini, nanti anak sekolah, butuh uang edep muka, tetap bengek gitu.
Tapi percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ayo alami terobosan dong dalam hidupmu, dalam keuangan, dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Ya, ditanya mulai dong ikut holy, ikut cool, nggak mau, nggak bisa. Melayani dong, nyanyi kayak apa kayak gitu kan, ngepel kayak, nggak bisa, nggak mau. Sama seperti Musa. Musa pergi ke Firaun. Saya ini siapa Tuhan? Dia lupa siapa namanya. Betul kan? Nanti ke sana saya mau ngomong apa? Tuhan bilang, siapa yang buat lidah? Wush. Sabar ya Tuhan itu ya. Nanti saya tanya siapa yang ngutus? Ya? Dia kan sedang ngomong sama Tuhan itu. Masa tanya siapa yang ngutus? Nanti saya mau ngomong apa? Apa kata orang? Nggak bisa. Haleluya. Tuhan bilang, gue juga nggak bisa berkati kamu. Kamu jawabnya nggak bisa mulu. Nggak mau. Kalau nggak bisa itu pasti dia rohnya belum lahir baru, belum mengalami Tuhan. Kalau nggak bisa itu sebenarnya bisa diarahkan ya, betul nggak? Segala hal yang Tuhan suruh buat kita harus kita ngomong, siap bos, haleluya. Ya, Jimmy itu bagus tuh ngajak-ngajak WOG. Jawaban kalau saya tanya cuma 2, iya atau siap. Halo, tahu kan? Iya atau siap. Jawaban cuma 2 aja kata Jimmy. Mau atau enggak? Iya atau siap Pak. Nah gitu loh, nggak ada kata tidak. Kita dalam Tuhan tuh harus gitu, Tuhan suruh kita siap bos, haleluya. Ya, karena hidup saya buat Tuhan. Apalagi fotomer kan, betul nggak? Betul kan? Kita nggak sadar kan tuh, kita bisa cari hidup, bukan mempersembahkan hidup. Cari hidup. Saya senang sih orang main musik gitu ya. Kalau sampai kita cuma cari hidup, maaf nih, dikasih PK gereja bagi saya melayani tampil. Kalau sampai seperti itu, capek nanti. Yang ngomong saya, Anda harus megang satu komunitas. Karena di situ Anda baru dibentuk. Di situ Anda baru tahu pengembalaan itu enggak gampang. Lu megang 10 orangnya udah nangis-nangis. Anda harus, kau cuma main-main gitu, haleluya, puji Tuhan gitu ya. Enggak nyampai destiny kamu. Canda yang ngomong saya. Saya udah lihat ya, mereka mutar aja keliling. Yang itu dibawakan, nanti dinyebar kemana. Termasuk kita dapat sebarannya kan. Gitu ya, nyebar lagi kemana, berhenti, cabut lagi gitu. Gitu aja. Kebanyakannya cari hidup, bukan mempersembahkan hidup. Mempersembahkan itu nggak harus jadi hamba Tuhan. Waktu Anda sungguh-sungguh mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, Anda akan lihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dia sanggup memenuhi segala keperluanmu. Masalahnya kita nggak mempersembahkan hidup kita, sekedarnya aja, seadanya, waktu sisa buat Tuhan. Ya, siapa di sini di tengah-tengah dia doa malam langsung ingat, Pak Bos lagi renovasi loh. Kita udah kasih belum ya? Kita udah nyumbang belum ya? Ada yang ingat nggak? Amin, semua ingat ya, haleluya. Ya kita harus pikiran yang baik kan, pikiran yang baik itu maksudnya gitu. Ya, ini hal-hal ini saya cuma membagikan firman Tuhan ini, banyak ayat Alkitab yang harusnya kita makan, kita telan, itu akan menjadi kekuatan loh, ini vitamin kita Alkitab firman Tuhan itu. Mungkin kalau lemah, kalau loyo, engkau nggak bergairah lagi hidup ini. Bukan hanya kalian yo, saya ini pernah juga lemah, ya menghadapi situasi yang nggak gampang, ya di antara anak 3 yang kuliah yang bayarannya gitu kan, apalagi ketemunya Lemuel, dia nggak mau tahu. Hari ini Pak mau bayaran berapa? Sekian. Ntar sore ditanya Lui, udah bayar belum Pak? Ya, kalau yang 2 nggak tanya, cuma dikasih Pak ini bayaran ini, dia nggak tanya, dia tahu berkatnya ada pasti saya bayar. Tapi kalau nggak mikir itu dia, dan saya, Pi udah ditransfer belum Pi? Ya, kita nggak jawab nih, besok pagi-pagi pasti dia tanya. Itu tipe dia gitu.
Jadi kalau lama kita harus siapin cadangan nih. Kalau enggak dia tipenya ngecek kita terus deh. Sebelum berangkat dia ngomong, April tanggal 5, 8,2. Dia ngomong dulu. Yang kemarin mana, Pak? Udah kan bayar kemarin, Pak. Ini ada lagi. Ya, masa kita tahu tipe anak kita gitu ya. Ya, yang harus kita lakukan. Kan di tengah-tengah pergumulan itu, tapi buktinya Allahku memenuhi segala keperluanku. Ya, tepat pada waktunya bonus lagi jalan-jalan. Itu dahsyat banget kayak Tuhan itu ya. Jadi Anda harus mengerti, Tuhan ada di tengah-tengah gereja kita. Di tengah umatnya, dia menyatakan kasih-Nya. Ya, dia tetap berkarya sampai hari ini. Ya, bisa Natal habis berapa itu kemarin? Ya, di tengah situasi seperti itu kita bisa Natal di situ ya. Berapa kemarin habis sih Natal itu? 200 ada nggak ya? Ada ya, kurang lebih ya. Keren juga loh 200. Gue kenal selesai ngapain, konyol juga yang ngabisin duit ya. Tapi kalau kita ukur semua duit ya gitu ya. Tapi ini bicara tentang memuliakan Tuhan dengan banyak cara. Ya. Makanya itu kita langsung beli LED, langsung beli dulu. Itu iman kan? LED itu datangnya lama. Sebulanan, nanti udah selesai LED belum datang gitu. Ini kan udah setengah bulan, ntar lagi datang. Udah langsung pasang, siap gitu. Harus langsung. Ya, aku bilang, koi deh langsung pesan. Nih uangnya udah ada, langsung pesan dah. Haleluya. Jangan nunggu-nunggu, nanti urusan yang lain. Ya, kalau Anda mau lihat udah dibongkar-bongkar. Tapi jangan ada debu ya. Apalagi yang alergi, haleluya. Nah, cuma itu dari saya. Mungkin saya cuma cerita hal, mungkin ada firman yang nempel, yang lengket ya. Anda harus terima itu dan percayai firman Tuhan itu ya dan amin. Yang mungkin selama ini kita firman Tuhan cepat berlalu gitu loh. Makanya itu saya ngomong ayat Alkitab tuh kadang-kadang kita nggak perlu baca cepat, kita renungin, pelan-pelan bacain berulang-ulang gitu ya. Kalau Anda lihat di Filipi 4 itu Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Filipi. Filipi ini nama Filipi diambil dari Raja Filipi II yang disebut Filipi di kota ini. Nah, Paulus nulis surat itu dia sedang dalam penjara. Ingat, di penjara dia menghibur orang yang tidak dalam penjara. Kadang-kadang kita ini di luar penjara, tapi pikiran dan hati kita terpenjara. Paulus menulis waktu dia dalam kesengsaraan, kesulitan, tapi dia tetap ngomong bersukacitalah. Ya, kukatakan sekali lagi bersukacitalah. Aku senang loh, aku bersukacita melihat kamu telah berubah, perasaan dan pikiranmu telah berubah. Metanoia, kan bertobat tuh, pikiran dan perasaan. Nah, Tuhan bisa lakukan itu buat kita semua berubah. Waktu kita berubah, ada kesempatan kamu memberi buat aku. Epaphroditus itu ya, dia bilang 2 kali udah kirim berkat buat aku. Gue nggak pernah minta loh, ya. Gue nggak pernah minta sama dia, tapi dia terus membantu aku. Aku tahu apa kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Dalam segala keadaan, aku udah tahu. Udah nggak ngomong lah tentang berkatnya banyak, berkatnya dikit. Gue ada alami semua. Kadang makan, kadang nggak makan. Itu biasa, haleluya. Jadi Paulus intinya berkata gini, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, saya yakin Bapak Ibu banyak pergumulan yang kita hadapi soal keuangan. Karena ngapa? Karena ekonomi hari ini tidak seperti yang biasa kita harapkan tahun-tahun sebelumnya kan. Karena dia belum pulih gitu. Belum pulih. Pasar itu belum pulih, enggak segampang itu. Tapi di atas semua itu kita punya Tuhan yang berdaulat. Ya, yang bisa mengatur bulan bintang. Haleluya. Siapa yang bisa membuat matahari dari timur, matahari ke barat, terbenam, gelap gitu ya. Betul nggak? Gelombang, angin, apa, semua Tuhan. Tebakan jalamu. Paulus ngomong udah sepanjang malam. Kami ini jalan nggak dapat, udah siang, pergi. Nangkep. Tuhan tinggal perintah ikan-ikan masuk ke jalannya. Haleluya. Selesai. Percaya Tuhan dengan cara yang sederhana. Kita akan melihat mujizat. Haleluya. Ayo kita berjalan kudus.
hadirat-Mu ada kuasa yang teguh. Di hadirat-Mu ada kuasa yang teguh, melenyapkan semua rasa ketakutan, menghiburkan setiap hati yang terluka. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, merubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima salawat-Mu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Bapak tutup mata kita di hadapan Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri. Katakan, di hadirat-Mu ada kuasa yang teguh. Di hadirat-Mu ada kuasa yang teguh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu jiwaku berserah penuh. Jiwaku berserah penuh, Melenyapkan semua ketakutan, melenyapkan semua rasa ketakutan, menghiburkan setiap hati yang terluka. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Wanita katakan, berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, Mengubah gelap menjadi terang. mengubah gelap menjadi terang. Laki-laki katakan, berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku.
mujizat terjadi sekarang. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah penuhi tempat ini, sama-sama penuhi tempat ini, penuhi tempat ini. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Biar musik menyembah Tuhan. Ya Roh Kudus, berkaryalah. Engkau yang melawat, mengobarkan hati kami untuk cinta kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Angkat roti kita. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu akan mengambil roti. Angkat roti kita. Dan itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang disediakan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga yang memiliki cawan sama lalu berkata, angkat cawan kita. Cawan ini ada perjanjian baru yang memerintahkan darahku, perbuatan ini sekali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita menjadi persekutuan dengan darah Kristus. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami Terima kasih Tuhan. buat darah-Mu Tuhan, buat Tuhan. penebusan-Mu. Amin Tuhan. Buat Terima kasih. ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ada pengumuman sedikit WOG Sabtu ini, mereka ada tes karunia ya, supaya anak-anak maksimal di dalam pelayanannya. Kadang-kadang kan semua orang bisa nyanyi, ada hobi cuma bisa nyanyi, hobi, tapi ada suatu talenta yang kita miliki. Jadi anak-anak kita didorong, jangan semua pelayanan diambil, nanti bingung. Singer ya, WL iya, main musik iya, sekolah minggu iya, gitu ya. Bingung nanti nggak tajam. Sama kita harus tajamkan kita di mana Tuhan bawa kita. Ya, jangan semua mau kita ya Tuhan ya. Expert benar-benar expert di bidangnya. Cuma itu pengumuman. Minggu ibadah seperti biasa. Doakan kami ya, haleluya. Jangan lupa, haleluya.
Semua baik, semua sehat, semua lancar karena mau memuliakan Tuhan. Ayo angkat tangan kita. Udah tadi udah ada momen. Bapak Ibu yang dikasih, sebelum kita pulang angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka pulang dengan anugerahmu, dengan berkatmu, dengan kekayaanmu, dengan pengurapan yang mengajar mereka. Kiranya engkau menyinari mereka dengan kasih, kebaikan, dan kemurahanmu. Menghadapkan wajahnya kepada mereka. Mereka senantiasa diterangi jalan hidupnya. Dimanapun mereka melangkah mulai siang ini sampai selama-lamanya. Sampai percaya dan menerima katakan, Amin. Amin.